Terima kasih Ibu Endang. Ibu Endang Jerit Rindu untuk Rengge Komba mempertahankan lingkungan Kampung Sirise. Terima kasih. Halo guys, jadi kita bersama dengan tokoh dalam novel yang ditulis oleh Mbak Endang tentang Jerit Rindu dari Lingko Rengge Komba. Kisah tentang bagaimana sosok seorang pejuang lingkungan hidup, yaitu Lopo Tua Siprianus Amon bersama Ibu Elizabeth Gambung, anaknya Meldi Suryati. beserta keluarga dan masyarakat Sirise berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya dari gempuran, godaan, perusahaan tambang yang berusaha untuk merusak lingkungan, tapi mereka bertahan dan dikupas dengan baik dalam novel ini. Dan beliaulah Lopo Tua Siprianus Amon yang gigih mempertahankan lingkungan hidupnya. Yuk gitu ya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya ya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Endang. Lopo, sukses. Terima kasih Mbak Endang ya. Terima kasih Mbak Endang. Semoga umur panjang. Oke, sehat. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis, tentu di Franciscus 67 Ribon. Yes. Kali ini saya berada di kampung nih, di Dusun Sirise, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Oke. Aduh, saya berada di kampung dan kelihatan pemandangannya juga suasana kampung, dan saya bersama dengan Si Persamon, Bapak Tua Si Persamon. Siprianus Amon. Amon. Beliau dikenal dalam budaya Manggarai sebagai Tua Teno di Kampung Sirise. Oke. Apa kabar, Kereng Tua? Oh, kabar baik, Pak. Cok kreba, bahasa Manggarai. Oh, kreba dia. Kreba dia. Kreba dia. Sudah lama tidak bertemu kita ya? Oh, sudah lama, Pak. Sekarang bertemu lagi, saya sangat senang sekali. Sudah berapa tahun itu kita tidak bertemu ini? Dari 2011 sampai sekarang ini sudah mungkin 10 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun lebih sudah. Sudah. Kereng Tua ya? Iya. Lebih sudah ya? Lebih. Karena kita terakhir bertemu 2010 nggak salah 2010 ya, 2010 sekarang sudah 2024 ya? 2024. Wah, Itu sudah 9 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya. 12 tahun lebih ya, Itu tidak sudah. bertemu ya. Sehat-sehat, Kereng Tua? Oh, sehat-sehat. Sehat ya? Iya, sehat. Waduh. Sekarang kegiatan apa saja Kereng Tua di kampung? Oh, kalau kegiatan saya sekarang ya seperti bahasa petani. Petani. Ya, petani. Kerja kebun? Kebun, tanam padi, tanam jagung, tanam pisang, dan segala tanaman mempertahankan ekonomi. Ke laut juga? Oh, ke laut juga itu tidak terlalu sering. Terlalu Artinya sering. namanya kalau misalnya ada kepingin makan ikan ya ke laut. Pakai sampan? Pakai sampan, kalau tidak juga berkaki gitu. Karena persis di belakang kami agak jauh ke sana, guys, itu laut. Laut utara Ya, yang berbatasan dengan Riau ya. iya. Bapak Tua atau sering dipanggil dengan istilah Manggarai Lopo. Iya. Lopo ini kan Kampung Sirise ya. Iya, Kampung Sirise, dan Kampung Sirise ini guys dulu menjadi satu tempat di mana ada pertambangan yang memproduksi mangan ya. Iya. Dan beberapa warga di kampung ini juga menjadi pekerja atau buruh tambang. Iya, bertambah. Tapi beberapa tahun, dari tahun berapa Lopo ya, tahun Dari 2011 ya. 11 sudah tidak lagi ya. Tidak lagi, aman sudah. Aman sudah ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, kira-kira apa yang Lopo rasakan ya waktu Lopo bersama dengan warga di kampung ini menjadi buruh tambangnya? Saya selama ada tambang di sini sangat meresah, karena begini meresahnya. Menurut bahasa tambang itu bahwa ada tambang itu bagus karena ada uang masuk. Ternyata saya mencobai 6 bulan, ternyata lebih miskin. Miskinnya begini, setiap bulan di kios tampung utang. Habis kerja sebulan bayar, tidak menutupi utang malah. Jadi waktu Lopo menjadi buruh tambang, itu praktis dari pagi sampai sore kerjanya ditambang. Kerja di tambang. Ditambang. Lalu kemudian kebun yang begitu luas ini
jagung, kelapa, pisang tidak dikerjakan. Sudah dikerjakan karena itu tadi karena dari perusahaan itu bahwa kerja di tambang itu adalah uang masuk, Oh, ada langsung dapat uang ya? pendapat uang. Tapi begitu saya masuk ternyata tidak seperti itu, tidak ada kesejahteraan keluarga. Sehingga saya dalam 5 tahun itu mencoba kerja lagi petani. Oh, ternyata lebih untung. Lebih untung ya? Ya, lebih untung. Jadi lebih baik menjadi Sehingga saya pikir petani ya? itu, lebih baik petani. Tambang nih katanya kesejahteraan keluarga ternyata begini. Saya bilang tidak bagus ini. Dan pada waktu itu selama ada tambang itu rasanya kami itu tidak aman. Tidak aman pada itu debunya masuk lingkungan kami tersihat, air minumnya itu rasanya macam-macam lah penyakit masuk. Iya. Setelah itu saya pikir, oh ini pasti ini menjadi susah ini, menjadi bahaya manusia nih. Karena air minumnya, habis udaranya, dan selama waktu itu kerja di kampus Rise, waktu barat air hitamnya mengalir ke laut sampai mati ikan. Wah, di sini saya bilang ini racun ini nih. Akhirnya menjadi petani kembali lagi. Saya pikir, oh ini tidak bagus ini. Saya kembali petani. Setelah saya petani, serasa hasil itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan selama ada tambang, hujan menjadi sasaran. Karena limbah-limbahnya ya. Karena limbah-limbahnya dan uapnya itu. Sehingga waktu Lopo, waktu itu kan membela untuk katakanlah supaya lingkungan ini bersih lagi, maka tambang tidak ada lagi ya. Iya betul. Iya. Waktu itu Lopo masuk penjara ya. Iya Peter. Masuk penjara berapa lama Lopo? Oh, saya 5 bulan penjara. 5 bulan masuk penjara ya. Iya 5 itu bulan. Lopo menyesal nggak masuk penjara? Oh, sangat menyesal. Menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesal begini Peter. Wah, ini mereka yang datang rusak kita punya lingkungan, mereka lagi penjara kami. Oh, bukan menyesal berarti. Artinya Lopo tidak terima ya? Saya menyesal itu tidak terima, kecewa segala perbuatan mereka. Kecewa itu. Sehingga Lopo di penjara waktu itu ya. Saya penjara karena 5 membela bulan lingkungan ya? Membela mempertahankan lingkungan dan segala ruang hidup kami gitu. Jadi Lopo di penjara karena membela lingkungan dan tidak terima itu ya? Tidak terima Tidak terima. ya. Tapi Lopo jalani ya? Tetap saya jalan. Tetap jalani masa penjara itu penjara tetap sampai selesai bebas dari hakim ruteng pada waktu itu. Apa yang Lopo rasakan waktu itu ya? Saya rasakan pada itu 5 bulan seperti 5 tahun. 5 tahun ya? Seperti 50 tahun. Seperti mati. Seperti mati ya? Hanya istilahnya itu mati hidup kalau dalam penjara. Kalau manusia masuk penjara itu berarti mati hidup. Kalau mati betul itu berhilang dari dunia. Itu kalau saya rasa. Dan saya rasa sedih sekali. Kalau 5 bulan saya segala pekerjaan apa pasti ada hasilnya. Tapi dalam penjara itu ya itulah namanya satu perjuangan, pasti ada resikonya. Tapi rela menerima. Jadi Lopo merasa masuk penjara waktu itu sebagai risiko karena membela lingkungan hidup ya? Iya. Membela ruang hidup di Sirise ini ya? Iya betul. Iya. Jadi itu merupakan resiko gitu ya? Ya terima kasih. Betul. Segala resiko itu semuanya saya terima, apapun tantangannya. Jadi masuk penjara tidak berarti mundur gitu ya? Tidak betul. Malah saya maju untuk membela lingkungan. Tetap saya maju kapanpun dimanapun ya. Untuk saya beri tidak. Tidak pernah mundur untuk membela lingkungan hidup ya? Sampai sekarang kapanpun dimanapun yang sedang saya piara oleh Tuhan dan orang tua saya masih hidup dalam dunia, tetap saya bertahankan apapun gerakannya. Apa yang mendorong Lopo ya? Apa yang membuat Lopo berani membela lingkungan hidup ya? Saya mendorong saya itu dan masyarakat Srisen begini. Saya minta bantuan dengan gereja. Minta bantuan gereja untuk meluruskan persoalannya. Bukan memaksa dari gereja tidak. Saya minta bantuan dengan gereja untuk melurus persoalan masalah tambang yang ada di kampung Srise. Sehingga pada waktu itu ya Pastor juga bantu kami sampai selesai dan kami rasakan sekarang seperti lembabnya, kurang dari segala sesuatu, dari dunia turun di bumi ini. Hijau lagi. Betul Pastor ya. Itu dari Pastor.
Hanya saya belum puas betul karena lubang di atas ini belum reklamasi, Belum ditutup ya? belum ditutup. Itu sekarang saya ungkit terus itu. Tapi mereka sudah pergi ya? Sudah pergi Pak. Tapi bukit-bukit Rengge Komba hijau lagi. Oh, hijau semua. Hijau lagi ya? Ya, tidak seperti dulu anak sekolah pergi sekolah, baju putih pagi, pulang sorenya hitam semua. Karena kerja di kampung dan lingkungan sekitar juga tidak aman. Penyakit yang kami derita pada itu sesak, napas, gatal-gatal, pusing, itu ada tambang. Sekira tambang baik padahal neraka. Jadi lebih baik menjadi petani ya? Lebih baik saya petani. Petani itu sampai akar turun temurun tidak akan dia cabut karena petani petanah. Itu. Kalau dalam budaya Manggarai itu merawat lingkungan atau merawat tanah itu artinya bagaimana itu, Lopo? Jadi kalau saya pikir menyangkut rawat, pertama-tama itu rawat lingkungan. Iya. Rawat lingkungan itu kalau segar lingkungan, kan dalam lingkungan itu berapa poin itu? Mulai dari kesehatan, habis itu udara segar, air minumnya, dan pada umumnya ruang hidup kami. Ruang hidup ya. Ya, itu segar. Jadi kami itu rasa senang, bangga sekali. Tidak lagi perusahaan sekarang. Tidak ada seperti dulu itu, ada perusahaan padi sudah mau bunga mulai gunting lagi, kering. Karena mereka ada punya alat. Tapi setelah mereka pulang, lingkungan sehat, pekerjaan apa saja pasti senang. Sekarang masyarakat kampung di Sirise itu kalau bertani mereka senang sekarang ini. Oh, senang sekarang. Jadi sekarang begini Pak Ter. Sirise kan dulu petani semua. Iya. Tapi begitu masalah dengan perusahaan, jadi mereka pikir, ini tidak seperti nenek moyang sebelum ada perusahaan. Kami dulu sebelum ada perusahaan hujan itu berlimpah-limpah. Hasilnya begitu. Akhirnya pada waktu itu mereka pikir, Lopo, jadi kami sekarang bukan tidak petani, kami tetap petani. Hanya kami sekarang mencoba di laut. Sehingga sekarang mereka darat dan laut garap semua. Sehingga hasilnya memuaskan. Sehingga perubahan, saya hafal ekonomi Sirise ini, dari ekonominya sampai ke pendidikannya sangat perubahan banyak. Berubah banyak ya? Berubah banyak. Termasuk anak saya Pak Ter jadi tentara. Oh. Itu guru juga sudah ada. Ada juga guru ya? Bidan juga sudah ada. Waduh. Masih kuliah juga. Sehingga orang katakan Sirise dulu mati sekarang hidup tanpa apa namanya, tidak ada paksa dari orang, artinya kemauan sendiri mereka bangun untuk pendidikannya, ekonominya. Ya. Jadi sebenarnya alam itu sudah memberikan kehidupan ya? Ya, alam itu sebetulnya memang tidak salah tuh. Alam itu untuk memberi kehidupan bagi Sirise itu sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang dan dimanapun tidak akan meluntur lagi tuh para Sirise. Ini ada kelapa, hasil kebun apa yang paling banyak Lopo di kampung Sirise? Oh, kalau di sini karena sekarang ada penyakit pisang Pak ya. Baru-baru ini sehingga sekarang ini tidak terlalu lagi hasil pisang. Hanya sekarang ini mereka memang di sini tidak terlalu sumber tetap. Ikannya, kayu apinya, kelapanya, dan segala bermacam-macam itu. Jagungnya, padinya, pokoknya macam-macam kerja. Karena itu tadi itu aman, lingkungan sehat. Jadi bisa dikerjakan semua. Bisa dikerjakan semua. Jadi walaupun makan apa, tapi kami rasa telan itu di leher, semacam apa namanya lembek nasi bubur. Tidak macam dulu tuh makan nasi semacam batu makan telan. Jadi masyarakat senang karena mereka bisa bertani lagi. Itu sudah Pak Ter. Dan mereka tidak mau menjadi buruh tambang. Tidak lagi sekarang. Mereka pikir, padahal ini pikir rusak lingkungan, rusak manusia. Ini namanya perusak dunia semua. Ini jadi semua menjaga lingkungannya. Pokoknya dari sekarang, dari ujung sampai ujung, Sirise ini mereka bertahan.
Bertahan ya. untuk mempertahankan lingkungan. Padahal ini betul-betul nih. Sampai sekarang mereka mau saya lopo berdoa banyak mau lopo umur panjang. Karena penjara tidak gampang mempertahankan bagong. Saya bilang tidak apa-apa. Tuhan Yesus mati disalib karena dosa manusia. Tapi saya membela pertahanan lingkungan demi kepentingan. Silakan, tidak apa-apa itu. Dan Manusia itu begitu. Pejuang lingkungan hidup ya. Pejuang lingkungan. Tapi bukan saya mundur, saya tetap maju. Jangan coba-coba saya belum masuk lagi. Nah, pasti mati dan hidup di tangan Tuhan. Ya, ya. Karena hidup manusia nih maunya dia tuh senang, aman, tanpa ganggu oleh siapapun, maupun lingkungan. Bisa berkebun dengan baik ya. Berkebun baik. Kita kerja kebun sementara aman, hasil sedikit dan banyaknya aman, tidak ganggu dengan debu, tidak ganggu dengan ledakan. Itu dulu setengah mati. Kalau mulai sekarang sudah mulai gentar rumah pakai ledakan. Jadi warga Sirisia juga senang. Senang semua sekarang. Jadi petani sekarang ini. Petani bebas dulu sekarang mereka. Bebas mereka ya. Bebas. Jadi, jangan ngomong begitu. Lopo, penjara itulah sebuah risiko, tetapi ada makna penting. Inilah lingkungan sehat. Saya terima kasih, doakanlah. Jangan doa khusus saya, doa sama-sama kita. Bahwa himpunlah kita bangsa Kristen mempertahankan lingkungan dan kesehatan dan ruangan hidup kita segar sehingga kita sampai selama-lama anak cucu kita nanti aman. Waduh, luar biasa loh. Iya betul. Macam dulu, kampung tetangga juga bisa rasuk oleh perusahaan. Ya. Maupun adik kakak juga tidak aman. Karena apa? Kebesaran duit. Duit ini memang rusak bagi manusia dulu. Iya. Jadi kalau ada nih Lopo, ada orang nih bawa uang, lalu kemudian mau beli tanah lagi untuk buat tambang di kampung ini, Lopo pilih mana? Saya pilih, saya tolak gitu. Kalau beli tanah saya untuk beli tambang, sabar kau punya uang itu kembali dulu. Tetap senang jadi petani ya? Saya petani aman. Apalagi saya pengkebun di sana satu di atas satu. Mau lari kemana mereka? Jadi tetap menjaga tanahnya tanah. untuk berkebun ya? Macam Bapak Karel bilang, saya punya adik itu, mati dan hidup di tangan Tuhan. Kalau ada tambang, apa boleh buat kita maju? Anak kita dari belakang. Kita komando, awas. Tapi sekarang tidak. Kalau PV yang sudah injak di depan, duduk di atas itu selesai deh. Rengge Komba? Wah, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Bapak sudah berjanji, saya mati kami piara saya punya. Saya punya hak, sehingga kami jaga. Kami mati juga kami punya anak dan cucu menjaga kami. Itu hak kami nanti. Ada satu pertanyaan dari Pak Simon sama saya. Lopo Sepri, bagaimana Lopo Sepri kalau mati? Saya bilang mati bagaimana? Tanah ini bagaimana? Saya mati ada saya punya anak. Ya jual separuh jangan. Karena manusia di dunia tidak ada yang bisa ciptaan tanah. Tanah banyak, Lopo guna apa? Ya untuk saya punya anak, saya punya cucu. Kebesaran nama saya, kalau saya tanah banyak seperti anak saya, puji saya, bapak saya itu majang mati. Tapi mati bapak tetap ada buktinya. Itu. Lopo nih pertanyaan. Iya, biar dia jual, dia penting mati dulu kita, dia jual terserah dari dia lebih banyak. Sehingga selalu jaga tanah ini ya? Selalu jaga tanah. Jaga tanah supaya bisa berkebun, bertani begitu ya? Untuk sekarang saya memberi pertama tidak. Tidak lagi. Sampai seumur hidup. Saya tetap bertahan. Untuk tanam kebun saja? Saya sudah jati putih sudah hampir 15.000 pohon ini. Sedang itu tanam terus sekarang. Iya ya. Banyak orang katakan, Lopo sudah tua, kenapa tanya? Itu urusan klien, urusan saya. Iya. Biar saya tetap ada kemauan. Kita potong hutan, ganti hutan. Kan beda hutan dicipta oleh yang kuasa. Tapi ya hutan yang kita miliki, yang kita buat, itu menjadi duit nanti. Modal untuk anak kita. Namanya potong hutan, ganti hutan. Demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Kau rajin untuk kau. Kau malas untuk kau. Tetapi tetap mempertajaga lingkungan. Itu yang aman. Namanya kerja, siapa saja mau kerja di dalam, yang penting hidup itu aman dan lingkungan sehat. Itu terutama, Itu terutama lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Iya, dan dijaga terus. Dijaga terus.
Karena dua yang saya jaga, lingkungan itu pertama dan kesehatan kita tuh jaga. Iya. Karena kalau lingkungan tidak sehat, kesehatan tidak ada, itu omong kosong kita mau maju tidak. Iya, iya. Jadi lingkungan dan kesehatan Lingkungan dan kesehatan itu pertama-tama sekali. harus kita jaga. Itu kita jaga. Karena lingkungan tuh macam-macam. Ya. Mau di segi apa saja. Jangan di segi kebun, di laut, di darat. Kerja apa sih di dalam itu. Yang penting kesehatan lingkungan itu. Iya. Tetapi kalau lingkungan omong kosong, kalau tidak sehat, mau jadi apa? Jelasnya mati dari situ. Iya. Gitu. Kalau lingkungan kita rusak ya kita Ya, mau tinggal di pas mana? tinggal di mana? Mati kan? Mati. Iya. Karena apa? Debu masuk di paru-paru, akhirnya manusia sudah sehat. Sehingga harus kita jaga. Jaga itu. Iya. Sehingga pertama itu sehat Nah, dan lingkungan sehat. iya. Sahabat dua-duanya pasti kita teguh dan aman kesejahteraan sampai selama-lama. Jangan pikir diri sendiri, pikirlah anak cucu ke Cucu depan. ke depannya. Itu. Lopo kalau ditanya nih, Iya. Lopo senang jadi petani? Oh, saya senang petani. Saya petani kok, petani lambang di dada saya itu. Petani. Ya? Iya. Sulit saya memundur petani. Karena nama petani itu sulit saya memundur. Karena itu memang saya punya pekerjaan pokok. Itu sulit. Soal namanya misalnya yang lain misalnya sekolah apa itu urusan anak saya misalnya. Biar dia tidak mau petani ya mungkin dia punya mau di yang lain silakan. Ya, silakan. Ya itu urusan anak. Tapi Lopo menjadi untuk petani di kampung senang. Oh saya senang. Oh. Bahagia. Bahagia saya try. Saya punya tanaman besar semua malah saya dapat duit lagi. Dapat duit lagi ya. Iya. Satu pohon saya jati putih 500.000. Wih, bangga sekali itu. Iya. 10 pohon 5 juta. Uang 5 juta saya bangga ya. Dan bisa beri kehidupan Beri juga ya. kehidupan sejahtera. Lingkungan sehat tadi ya? Ya lingkungan sehat. Iya. Sekarang ini saya buat rumah ini bukan saya beli kayu. Saya tanam jati putih buat sudah. Tanam jati putih, Buat rumah. kayunya buat rumah. Buat rumah. Oi, malah Tidak perlu jual- beli ya? Tidak beli lagi. Jadi Iya. bahagia tinggal di Sirise. Bahagia tuh, sebentar Bahagia kita tinggal hidup di Sirise, bahagia gitu di kan. Sirise. Lopo ya. Jadi bahagianya banyak bahagianya. Sehat, Iya. kemudian tanaman, kemudian udara, air minumnya. Pokoknya bahagialah segala-galanya karena lingkungan itu sehat. Jadi setelah tidak ada perusahaan tambang bahagia Lopo. Oh bahagia. Makanya saya tambang itu paling musuh. Oh. Dia merusak lingkungan, rusak manusia. Dan banyak putar balik. Martabat diinjak. Kalau saya itu tidak. Martabat saya tidak mau. Tetap mempertahankan ruang hidup ya. Oh, ruang hidup saya itu sangat penting itu. Karena itu sangat penting. Tanpa ruang hidup kita omong kosong kamu hidup di dunia. Iya. Jadi saya itu sangat penting pertahanan lingkungan itu. Dan seluruh ruangan hidup di dalam apapun petir. Iya, iya. Nah, memang katakan orang tua dulu, saya mati segala sesuatu yang saya kerja dan kamu harus pelihara sampai seperti saya mati. Dan anak saya, kamu nanti dan cucu cece tetap mempertahankan leluhur. Sehingga warisan-warisan itu sampai di mana dan kapanpun tetap bertahan. Tetap jaga lingkungan Karena hidup ya. lingkungan itu adalah sangat Warisan penting. dari leluhur Sehat ya. lah. Jadi sehingga kami sekarang untuk butuh itu ini tidak. Butuh penting lingkungan sehat. Sehat ya. Sehingga kalau lingkungan sehat pada segala kegiatan apa aman. Aman ya. Itu bagi saya. Pertama itu lingkungan. Oh iya. Sehingga petani itu karena lingkungan sehat. Iya. Segala pekerjaan misalnya ini saya belah kelapa kalau karena lingkungan sehat. Iya. Saya minum air karena lingkungan sehat. Iya. Tetapi kalau rusak lingkungan mau apa gerakan saya? Mati kan? Iya. Maka saya lingkungan terutama saya sehat. Sehingga dua pilihan saya, sehat dan lingkungan sehat. Waduh, luar biasa. Guys, menarik perbincangan kita dengan Lopo Siprianus Amon, Yo, Tua terima kasih. Teno atau Ketua Adat di Kampung Sirise ini. Beliau mengatakan sebagai seorang pejuang lingkungan hidup ya. Jadi beliau ini seorang pejuang lingkungan hidup yang mempertahankan ruang hidup di Kampung Sirise ini dari gempuran usaha pertambangan mangan waktu itu ya, di sekitar tahun 2007. Dan kemudian Lopo ini pernah juga masuk penjara karena pilihan resikonya untuk lebih mempertahankan lingkungan hidup ketimbang menerima godaan untuk menjual tanah ataupun juga mengajak warga untuk ikut serta
Betul, Pertama-tama menjadi buruh tambang, lalu kemudian untuk menjual tanahnya. Tetapi beliau memilih resiko untuk dipenjara dan kemudian bertarung untuk tetap mempertahankan ruang hidupnya. Dan sekarang tadi seperti Lopo tadi katakan, ruang hidup di Sirise sekarang sejuk, bersih, segar, lingkungan sehat, kesehatan Ya. oke, sehingga bisa bertani dengan lebih baik lagi, banyak hasil kebun yang akhirnya mereka bisa nikmati. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Lopo. Oh, terima kasih. Tetap sehat dan berjuang Sehat. mempertahankan Tetap lingkungan hidup. perjuangan sampai kapan dimanapun. Perjuangan lingkungan hidup. Pertahan lingkungan hidup sampai kapanpun, Sampai dimanapun. Guys.